Bapa kami di surga, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami puji dan sembah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami patut menaikkan puji syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau selalu ada bersama kami, menolong kami, membimbing kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, hikmat, hingga saat ini pada jam belajar yang sudah diprogramkan oleh yang terkasih Bapak Walda Taklisan, akan kami mulai. Kami percaya segala hal yang terjadi tidak kebetulan, tapi ini sudah termasuk dalam rancangan Tuhan mungkin, apa yang kami ikuti ini. Untuk itu Tuhan, kiranya kami semua bisa bersiap untuk menerima pelajaran yang akan dibawakan oleh Pak Oki. Tuhan berkati Pak Oki dengan hikmat tambahan dari Tuhan, agar apa yang Pak Oki ajarkan dengan pertolongan Tuhan, kami bisa menerimanya, kami bisa menyerapnya untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Tuhan berkati juga keluarga Pak Oki, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat lain Tuhan siapkan bagi mereka. Bagi yang belum sempat hadir pada saat ini, biarlah Tuhan ingatkan mereka untuk mereka bisa segera bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara belajar pada sore menjelang malam hari ini hanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Oma Sarah. Dengan demikian kami serahkan ke Pak Oki. Silakan Pak Oki. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kembali kita bertemu malam ini dan kita akan sama-sama ya dari kemarin, dari tugas yang kemarin ya kita sudah melihat bagaimana sedikit penjelasan prinsip-prinsip kita menafsir ya, orang percaya menafsir, dan juga kita sudah latihan satu kali Yohanes 5 ayat 24 bagaimana menggunakan metode pertanyaan terhadap sebuah teks. Dan hari ini kita akan diskusi untuk tugas yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu Saudara kemarin. Kita coba diskusikan sama-sama dan kita coba lihat ya, tidak usah merasa malu, oh saya masih kurang, kita semua juga masih kurang-kurang. Ya, jadi saling melengkapi di dalam kita berdiskusi ya, satu dengan yang lain bisa melihat satu hal ya, tetapi yang lain mungkin tidak bisa melihat dan akan dibantu dengan yang lainnya. Itulah gunanya kita orang percaya ya, satu dengan yang lain saling melengkapi ya, satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga pelayanan itu bisa utuh, bisa penuh oleh karena tubuh Kristus itu saling bersatu. Jadi kita akan diskusi dan satu dengan yang lain akan saling melengkapi dari tugas yang sudah diberikan. Kita akan lihat pengamatan satu lagi ya. Jadi metode pertanyaan kita akan lihat lagi ya dengan bentuk yang lain, dan kita akan lihat nanti juga dengan pengamatan kedua, dan kita akan latihan bagaimana pengamatan yang kedua dengan metode bagan struktur nanti ya. Oke, kita ke Efesus 1 ayat 1 dan 2. Oke, saya agak kecilkan saja ini supaya kita bisa sama-sama mengerjakannya. Jadi Efesus 1 2. Efesus 1 ayat 1. Oke, kita mulai dengan siapa ya.
Ini pertama, who. Ya, kita mulai dengan who. Layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai dengan who, yaitu siapa. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, siapa saja yang ada di dalam teks ini? Kita lihat dulu. Kalau Nama-nama. saya, Pak, Ya, untuk silakan Om. siapa ini saya buat siapa penulis surat ini. Oke. Terus kepada siapa tujuan surat ini? Siapa penulis Penulis surat ini. surat? Ya, surat ini. Dalam hal ini Efesus Ya, 1 ayat 1. saya langsung saja nih. Oke. Jawabannya apa, Oma? Jawabnya Paulus. Oke. Ada lagi? Kepada siapa tujuan surat ini? Kepada siapa? Tujuan surat. Jawabannya? Kepada jemaat di Efesus. Atau ada lebih spesifik? Jemaat orang kudus. Yang ada di Di kepada Efesus. orang-orang kudus. Orang kudus di Efesus. Ya. Ada lagi? Ini saya langsung ke tidak apa-apa atau masih dengan siapa? Masih dengan siapa dulu ini? Kalau Oma, Masih dengan siapa? apa cuman dua? Oke. Atau ada lagi yang lain, Oma? Atau yang lain tambahkan? Iya, orang lain dulu Pak barangkali. Oke. Siapa? Ibu Like, Ibu Anike, Anise, Anice? Ada orang-orang percaya yang di Efesus. Ya, itu ininya. Kita. Ya, ada orang. Ini ininya ya. Apa? Siapanya? Orang-orang percaya. Lalu kita. Oh ya, orang kudus kan sudah. Kristus Yesus. Kita. Terus? Ya, kita. Ada lagi? Kamu. Ada lagi? Pribadi yang ada di dalam ayat 1 dan 2 ini. Yesus Bisa saya Kristus. tambahkan Pak? Ya. Yesus Kristus. Terus? Allah. Bapa. Allah. Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oh, itu. Ya. Tuhan. Ada lagi? Sudah, Pak. Oma mau tambahkan? Iya, siapa Paulus sebenarnya? Oh, ini ada Siapa tambahan. sebenarnya Paulus? Siapa? Paulus. Jawabannya? Jawabannya Rasul Kristus Yesus. Berarti di atas ini kata siapa mungkin ada tambahannya. Siapa orang Efesus? Oh iya, iya nih. Siapa? Ada lagi yang di atas Maksudnya? masih ditambahin? Yang lain mungkin boleh tambahkan? Ada lagi mungkin yang di atas? Mengapa? Oh, masih siapa ya? Masih siapa dulu ini? Yang lain mungkin boleh. Ada lagi? Siapa yang
berinisiatif untuk penulisan surat ini? Apakah ada di teks itu inisiatif? Kan di situ jawabannya, siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak untuk penulisan surat ini? Untuk menulis surat ini? Jawabannya? Allah. Oleh kehendak Allah. Oleh kehendak Allah itu dalam hal apa oleh kehendak Allahnya? Kalau menurut pengertian saya, untuk penulisan surat oleh Paulus ke jemaat Efesus, mengingatkan mereka. Yang saya pahami itu, Pak. Atau kehendak Allah ini adalah Paulus menjadi Rasul Kristus Yesus? Oh iya ya. Ya. Kehendak Allah. Mungkin itu bisa Dari diapa, Paulus. bisa diapa atau bagaimana itu nanti mungkin. Ya, bagaimana Paulus menjadi Rasul Kristus Yesus? Itu nanti di bagaimana itu bisa. Itu bisa dibagi. Ini dia sudah jadi rasul atau belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Oma, sudah. Sudah, Ibu, di ayat 1. Iya, sudah tuh berarti sudah. Iya, Jadi sudah. berarti kehendak Allah sudah terwujud. Yang Paulus sudah menjadi rasul. Ya, cuman ini kan perkenalan Rasul kepada jemaat Efesus. Oh iya Jadi, iya. dia memperkenalkan diri dulu di awal. Ya. Oke. Ada Jadi lagi mungkin redaksi siapa ini tambahan ini? Ini kayaknya masih kurang ini. Ada orang percaya, kita, kamu, Yesus Kristus, Allah. Paulus, Pak. Oh ya, Paulus, benar. Baru orang-orang kudus di Efesus. Ya. Orang-orang kudus di Efesus boleh. Ada lagi? kenapa disebut? Kenapa masih itu ya? Masih belum. Ada Masih lagi? siapa ini? Siapa ini masih ada yang kurang? Ada lagi yang mungkin yang lain bisa kasih tambahan? Ada yang kurang itu masih? Masih? Masih ada. Betul lagi. Rasul. Ya, itu dia. Rasul sama Kristus Yesus sudah ya? Sudah ya. Ya, Rasul. Ya, ini Kristus Yesus ya. Ya ini susah-susah gampang kan gitu. Ya, tapi ini yang membuat kita teliti nanti di dalam kita melihat teks. Jadi dalam kita melihat teks itu caranya begini gitu. Kita mulai dulu dengan siapa aja, ini baru satu ini. Masih ada 5 soalnya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau siapanya kita sudah dapatkan cukup lah ya di situ. Dan ini ada lagi mau ditambah pertanyaan ini? Ada yang lain mungkin? Ini baru 1, 2, 3, ini baru 3 nih siapanya? Ada siapa yang ada di sini lagi ya? Siapa boleh kasih Kiki mungkin atau Injili? Pak Oki, Ya. siapa orang Efesus itu? Oke. Siapa? Orang Efesus. Atau mau lebih jelas lagi? Siapa orang kudus? Nah, orang ya, kudus. Ya, di Efesus. Jawabannya?
Siapa orang-orang kudus di Orang-orang Efesus? percaya. Jawabannya ya Orang percaya di Efesus. orang percaya dalam ya kalau mau tambah juga boleh ini dalam Kristus Yesus. Ada lagi tambah? Masih siapa, Pak? Masih siapa, Oma? kita coba lagi lihat. Kan ini kan masih banyak nih. Kita belum lihat ini nih. Belum ada yang jawabannya Bapak gitu tuh. Atau yang mempergunakan pertanyaan menggunakan kata Bapak ini belum ada nih. Siapa sebenarnya Bapak itu? Jawabannya? Pasti Allah. Ya, itu saja. Bagus, Oma. Ada lagi? Ya, nanti ini kita latihan nanti makin lama makin banyak nih, gitu ya. Mungkin sekarang Yang kita ini hafal menyertai nih. kamu, Pak. Tuhan Yesus Oh. Kristus, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Siapa kamu itu, Pak? Ya, siapa kamu ya? Ya, itu bisa juga. Atau siapa yang disertai kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus, yaitu kamu. Atau kamu itu siapa? Orang-orang kudus atau Orang orang-orang percaya, percaya kudus. dalam Kristus di Efesus. Jadi semuanya itu adalah varian dalam kita mengajukan pertanyaan dan juga mencari jawaban dari pertanyaannya. Karena itu yang semakin banyak, semakin kita mengerti teks itu semakin dalam. Jadi mau dibolak-balik kayak apa, kita udah tahu teksnya itu seperti apa. Oke lah, kita pindah ke yang kita coba ke kapan. Sekarang ke kapan? Ya. Ke when sekarang. Kapan surat ini ditulis? Ya, jawabannya. Saya tidak tahu, Pak. Ya bagus, benar itu. Itu jawaban yang benar, Oma. Saya tidak tahu, Pak. Benar. Jadi dalam kita mengajukan pertanyaan ini, ada hal-hal yang nggak ada jawabannya gitu loh. Kalau nggak ada jawabannya jangan dipaksakan. Kalau nggak ada jawabannya di teks, ya nggak ada gitu ya. Ya sudah tidak ada. Atau ada yang mau kasih? Ada yang Jadi jawaban saya benar, Pak. benar, Oma, itu udah benar itu. Cuman mungkin yang lain ada yang tahu kan? Mungkin yang lain ada yang tahu. Di teks kan nggak ada. Di teks tidak ditulis kapan gitu ya. Apakah ada musim dingin? Apakah lagi hari raya Paskah atau apa, kan nggak ada data di teks. Jadi kalau tidak ada data di teks, jangan munculkan ya, jangan mungkin nanti ya, kalau nanti kita yang hermeneutika 2, kalau kita udah belajar mungkin kita bisa tahu, tapi kita sekarang hanya melihat teks saja. Kalau di teks tidak ada. Iya. Kalau sekarang kita ke where. Ini di mana? Di mana surat ini ditulis? Where ya, tepat. Ada kata surat nggak di situ? Judulnya di atas, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Cuman teks aja soalnya ayat 1 dan 2-nya, Oma. Oh iya Pak. Ya, mungkin jawabannya bisa. Artinya kan ada satu tempat itu Efesus. Nah, kita harus buat
pertanyaan yang memang ada di dalam teks, tetapi jawabannya Efesus. Kira-kira? Di mana kota Efesus itu berada? Ada jawabannya nggak, Oma? Ya, Ada jawabannya nggak? Kita ada, artinya ada Efesus, tapi buat pertanyaan yang memang ada di dalam teks. Jadi pertanyaannya juga harus ada di dalam Iya. teks, begitu. Nara di muka sekali kalau Mbak bilang pengen papi. Orang ini semua ada sibuk aja. apa itu? Tapi Saya- Saya coba satu ini ya, satu ini. Nah, Mana dalam atau ya, Oki ini bisa di Efesus. Nah, asal ditanya aja Pak Dias itu dia jaga tuh obat deh. Satu lagi ada itu. di mana Yang where surat ini kok? Ya itu tadi. Mana nih? Oki, Ya, silakan. di mana surat Paulus itu menulis? Tidak ada surat situ. Di mana Paulus menulis? Di mana Paulus menulis surat ke jemaat Efesus. ke jemaat Efesus? Jawabannya harus Efesus soalnya. Ada satu di situ. Ada satu di situ. Di mana? Di mana? Orang-orang Itu salah satunya. Ya, Di mana orang-orang kudus berada? ya, di mana orang-orang kudus berada? Di Efesus gitu ya. Efesus. Jadi memang kita harus lihat pertanyaannya apakah ada di dalam teks atau tidak gitu ya. Ya, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Kalau cuman Ya, Pak. ya kalau cuman wah kayaknya cuman ada satu atau dua pertanyaan ya sudah gitu. Ya, ini karena cuman ada satu tempat saja. Habis where kita coba, nah ini sekarang mungkin lebih banyak ini. Kita coba ke what. Ada yang mau buat pertanyaan di sini? Mulai dengan pertanyaannya dengan apa ini? Apa tujuan surat Paulus? Ada jawabannya, Oma? chatting juga. Pertanyaan boleh, tapi harus ada jawabannya nih yang kita tulis, yang kita ini. Iya, Pak. Yang lain mungkin? Apa maksud orang-orang kudus? Ribut sekali. Yang disebut anak-anak andut akang do. Gimana? Boleh unmute, boleh unmute, unmute. Pak Oki bisa saya dijadikan co-host Pak? Oh iya, oke, sebentar. Biar nanti saya bantu yang mute. Oh ya. Oh, ini udah Aduh, banyak yang ada orang. suara ribut, anak boleh unmute stiker sangat enggak. Sangat banget. Oke, lanjut Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Apa arti orang kudus, Pak? Apa arti orang-orang kudus? Ya, jawabannya Orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang sudah percaya pada pengorbanan Kristus di kayu salib. apa jawabannya ada gak di teks, Oma? Kita cuman ini apa
memang bisa meluas, bisa saja meluas gitu ya, bisa saja Iya, meluas. iya. Kita coba Oh, fokus. orang-orang percaya. Ya itu bisa boleh. Iya, jawabannya. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Apa? Apa arti orang-orang kudus? Ya, boleh. Apa arti orang kudus? Apa arti orang-orang kudus? Ini ada jawaban situ. Apa? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang, ya, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Oke, ada lagi? Cuma ini Ada lagi apa? Bukan itu. Kalau Dia saya, beri Pak, jawaban. apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Nah, ya, apa? Sorry. Yang dikatakan Rasul Apa Paulus yang kepada jemaat di Efesus. dikatakan Paulus kepada Oh, itu boleh. Tapi misalnya Quran. orang-orang Asal kudus saya, di orang kudus di Efesus. Efesus. Jawabannya? Kasih karunia dan damai Nah, sejahtera itu. Allah menyertai kamu. Karunia. Nah, terus panjang ya. Sampai menyertai kamu. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah ya? Nah, itu boleh tuh. Apa kehendak Allah? Jawabannya? Kasih karunia. Ya? Apa kehendak Allah? Jawabannya? Yang ada di teks. Itu berkaitan dengan itu. Agar untuk memperkenalkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, Paulus sebagai Rasul. Oh. Ya, bagus. Ada lagi? Kegiatan berpikir. Ada lagi? Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak nilainya. Oh iya. Ini apa? Otak kita memang dipaksa untuk berpikir soalnya di sini. Soalnya nanti waktu Iya, soalnya otak kita ini selama ini tidur, Pak. Jadi harus 1 tahun lebih, dibangunkan. Oma. Ya, 1 tahun lebih, udah tidur. 1 tahun lebih tidur. Makanya ibu Lagi rest. sudah mesti mulai nih kaum ibu, kaum oma, ibu Lika berkhotbah. Iya. Tunggu dulu, Pak. Pak, tunggu dulu, sabar. Iya, maksudnya ke depan. Iya ini. Saya mau dengar juga kalau ada ibu-ibu berkhotbah itu. Jangan lebih bagus lagi dari kaum bapaknya. Bisa-bisa, Pak. Oh iya, sangat bisa sekali. Kenapa enggak? Karena malam ini kelihatan banyak ibu nih. Oh iya. Kan enggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Apa? Ya. Oke. Nanti apa bisa ada misalnya begini. Apa yang diberikan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera ya. Apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang di Efesus itu kayak tadi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya, jadi ya karena cuma 2 ayat dan tidak terlalu banyak topik, ya mungkin nggak terlalu banyak pertanyaan yang bisa kita buat. Sekarang kita ke why. Masuk. Oh, why. Why. Mengapa? Mengapa sama apa itu punya kesamaan. Jadi bisa aja pertanyaannya sama, ya. Diulang. Ya, bisa saja, ya. Ya. Iya.
Bisa saja gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh satu, ini saya kasih contoh satu, mengapa Paulus ya adalah rasul ya Kristus Yesus. Mengapa Paulus dipilih sebagai rasul? Ya, itu adalah kehendak Allah kan? Jawabannya begitu. Paulus Pak, bukan palsu. Iya. Ya, itu salah satunya. Ada lagi mengapa? Itu jawabannya yang tadi itu tuh, yang ini bisa juga sama ini nih yang tadi Oma. Iya, iya. Yang ini nih ya. Ya, mengapa orang-orang kudus? Ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Itu juga bisa. Mengapa orang-orang ya disebut orang-orang kudus? Ya, jadi kata apa dan mengapa ini memang agak dekat gitu ya, artinya agak dekat. Iya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu bisa dikembangkan ya. Mengapa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu ya. Menyertai kamu. Ya. Apakah kita mau pakai kata karena, boleh juga ya. Kalau misalnya karena karena pertanyaan mengapa, itu bisa juga ditambahkan di sini. Karena kehendak Allah. Jadi kalau pertanyaan itu Pak, jawabannya apa Pak? Yang mana? Mengapa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita? Itu jawabannya apa Pak? Ya, karena orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Karena orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, maka damai sejahtera ya dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus akan menyertai kita, orang-orang yang. Kalau saya Pak, mengapa Allah menyertai orang-orang kudus di Efesus? Nah, itu juga bisa. Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya, begitu. Jadi memang ini seninya begitu. Masing-masing kita akan melihat, oh bisa begini, nanti ini bisa di mengapa, ini bisa di apa, lalu kemudian kata-kata itu bisa dipenggal-penggal. Itu kegunaan kita di dalam melihat pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga makin banyak variasinya. Karena makin banyak variasi berarti kita makin meneliti. Artinya kita benar-benar meneliti teks gitu loh. Jadi bagus sekali Bu. Ya. Ini mungkin nanti bisa ya itu tadi salah satunya juga mengapa dengan kasih karunia, ya mengapa orang-orang percaya dalam Kristus Yesus itu ya kasih karunia damai sejahtera dari Allah menyertai kamu ya karena mereka adalah orang-orang percaya. Itu orang percaya. Ya. Kita coba nah ini yang terakhir adalah how. How. Ya. Hanya satu di saya Pak. Oke, apa Bu? Bagaimana Paulus menjadi Rasul Kristus? Ya, jelas itu ya. Yang tadi. Ya, jadi bisa itu bagaimanapun juga bisa dibolak-balik gitu ya. Bagaimana Paulus menjadi Rasul Yesus Kristus ya, karena kehendak Allah. Tapi kalau pertanyaannya, iya. Bagaimana itu caranya? Berarti cara bagaimana? Ya, cara. Ya, itu boleh juga. Bagaimana cara? Karena bagaimana berkaitan dengan cara kan, ya, dengan metode. Iya. Bagaimana menjadi orang-orang kudus? Nah, itu juga boleh kan? Jadi jawabannya bisa sama semuanya, bisa ada di apa, ada di bagaimana, ya. Ada di mengapa ya, kayak kehendak Allah ini kan bisa muncul di mengapa dan bisa muncul juga di bagaimana gitu ya. Ini variasi, ini adalah kreativitas kita di dalam kita melihat teks, karena kreativitas kita dalam melihat teks itu sangat menentukan supaya kita bisa melihat hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail. Semakin kita bisa buat pertanyaan semakin banyak, variasinya semakin banyak, berarti kita akan bisa melihat detail-detail itu lebih banyak. Nah, kalau kita bisa lihat detail-detail lebih banyak, maka kita bisa lebih dalam sebenarnya dalam menafsir atau mengkaji sebuah teks itu. Ya, kita bisa, karena kita akan nanti pikiran kita akan berkembang dari sini tuh pikiran kita akan berkembang. Tapi cara latihannya ya seperti ini. Kita buat di kertas. Gitu. Ini baru satu dua ayat. Bayangkan kalau 10 ayat gitu. Ya, ini baru 1-2 ayat ini. Ya, 1-2 ayat aja bisa mikirnya ini bisa 1-2 jam ini. Cuman 5W 1 hari.
Jam. Ini di Efesus. Kita sedikit aja kita coba ke yang Mazmur. Pak, Pak, boleh Uma Boleh. bertanya, Pak? Boleh, silakan. Apakah dalam menafsir Hmm. urutan ini tidak boleh dibolak-balik, harus duluan who, what? Oh ya, ya ini sebenarnya bisa aja untuk kita bolak-balik bisa aja. Cuman memang urutannya kita mulai dari orang dulu, lalu kemudian jadi kata siapa, di mana dan kapan ya, kata siapa, Iya. di mana dan kapan itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang boleh dibilang pertanyaan yang Berkaitan. jawabannya jelas. Ya, jawabannya jelas. Iya. Siapa? Paulus. Iya. Di mana? Efesus. Kemana? Kapan? Efesus. Itu kita bisa lihat dari kata-kata yang ada. Cuman pertanyaan apa, mengapa, dan di mana, ini yang sebenarnya susah. Ini yang agak sulit. Kata apa, mengapa, dan bagaimana itu sebenarnya lebih sulit daripada siapa, kapan, dan di mana. Kalau siapa, kapan, di mana itu jelas kita baca sudah kelihatan dengan jelas. Cuman kalau kita mau cari apa, mengapa, dan bagaimana, kita harus benar-benar melihat teks itu benar-benar lebih teliti. Karena ini pertanyaan yang menimbulkan, boleh dibilang kita harus benar-benar berpikir apa yang mana ya. Gitu. Karena apa mau melihat yang terjadi, ya mengapa juga ini apa sebabnya, ya, oleh karena apa, dan bagaimana kita mau lihat caranya, itu caranya gimana ya. Itu dua pembagian dari pertanyaan 5W1H, itu pertanyaan siapa, kapan, di mana itu lebih teknis pertanyaannya. Tapi yang membutuhkan pemikiran lebih jauh adalah apa, mengapa, dan bagaimana. Ini memang benar-benar ya kita harus bisa jeli melihat apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi itu Efesus. Jadi kalau sebuah cerita ya itu kita bisa menggunakan 5W1H itu boleh dibilang dengan baik kita karena semuanya elemen-elemen itu semuanya ada. Tapi sekarang kita ke ini. Ke Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Siapa? Ada yang mau? Orang yang berbahagia. Kita coba dulu kita coba dulu ininya siapa aja yang ada di situ ya. Saya buka dulu. So kelar kok Mas 1:2? Apa siapa bagaimana? Efesus maksudnya Efesus 1:2 Ibu? Sudah selesai. Oh ya, Efesus 1:2 kita sudah, artinya kita sudah melihat contoh-contoh dan masukan-masukan dari semuanya. Kira-kira beginilah cara kita mengerjakannya. Ini Efesus kan, Efesus, Markus, itu soal-soal cerita, artinya ayat Alkitab yang sedang menceritakan sebuah peristiwa. Tapi kita coba lihat Mazmur. Ini kira-kira apakah lebih mudah atau lebih susah untuk Mazmur? Lebih susah Pak kalau menurut saya. Iya, kenapa Oma lebih susah? Ya lebih banyak pertanyaan mungkin ya. Iya, kalau Terus siapanya sebenarnya- siapa yang ada di situ tuh? Orang yang berbahagia, orang fasik, Orang benar, pencemooh. Iya. Ini banyak ini. Ada Iya. ada Tuhan. Ada nya, ada Tuhan, Ya. ada iya, ada nya lagi. Iya, itu dia. Ada orang, tapi ada definisinya. Orang yang mana? Iya, orangnya apa orang ini ke bangsa Israel atau apa ya, Pak ya? Enggak ada Enggak. penjelasan bangsa Israel atau enggak di situ. Jadi ini orang benar. Ya Orang kemana? ada namanya kata keterangan. Orang benar dan orang fasik. yang. Nah, ini
macamnya banyak. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Dan orang seorang yang pasti tidak berdiri jalan orang berdosa, orang orang benar yang tidak duduk dan dalam tidak duduk pencemooh. kumpulan pencemooh. 3 jenis. Walaupun kita bisa, mungkin ini orang yang sama, tetapi tetap itu ada 3 jenis. Itu orang yang tadi adanya ya, adanya Iya, kan? yang Ada. Nyai, yang hanya ini mau menuju kepada siapa ini? Ya. Gimana Pak? Nyai ini kata ganti yang mana? Ya di ayat berapa Pak? Ya, coba lihat di Ayat 2. Lukas di 2 itu. ayat 2 itu Kesukaannya nih kesukaan kesukaannya. Nah, ya itu Dialog dia. Tuhan berarti yang orang benar ya. Orang yang orang benar suka ini. Taurat Tuhan, itu satu tuh. Orang yang suka Taurat Iya, Tuhan. Katanya juga orang yang merenungkan merenungkan yang Taurat siang dan malam. ya, Baru kata merenungkannya, ayat 3 iya. yang Dia merenungkan. ini orang juga, orang yang jawabannya sama dengan nomor 2. Belum juga ada Ayat kata 2. iya lagi nih. Ada kata iya kan? Iya. 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 Iya, Dia dan itu tiga. ada kata keterangan lagi. Yang, nah itu juga Dia seperti yang pohon. tidak berdiri. Dia seperti pohon. Ya. Kata iya juga ya. Iya yang seperti pohon. Berarti iya ini dia merujuk ke orang yang di atas di ayat 1 itu, berbahagialah orang. Begitu? Yang di ayat 1. ya berbahagialah Berbahagialah orang yang tidak. Ya, jadi Iya. berbahagialah Orang orang yang tidak berjalan menurut nasihat Nasihat. orang fasik. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi itu Iya, yangnya iya. tetapi yang kesukaannya. Nah, katanya itu ya itu menunjuk kepada Kesukaannya nih terganti orang. yang kesukaannya berbahagialah orang itu kan, yang orang Iya, berbahagia. yang orang itu maksudnya Ya, yang orang benar. itu. Iya, benar. Iya. Jadi ayat 2 ini Namanya adalah orang yang yang berbahagia. terakhir lagi. Ya. Ayat 2 gimana Pak? Yang diperbuatnya. Ya, ayat 2 kan tetapi yang kesukaannya. Jadi katanya itu mau kemana kan begitu. Siapa ini katanya? Ya itu adalah orang yang berbahagia itu tadi yang di ayat 1. Jadi Iya. penjelasan ayat 2 itu meneruskan ya. Kalau yang ayat 1 itu kan kebanyakan semuanya menggunakan kata tidak ya. Kata-kata negatif yang di ayat 1. Tapi ayat 2 itu dia kata-kata yang positif. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Belum lagi kata iya seperti kan. Seperti pohon. Ya, itu ada Orang lagi. yang berbahagia ini. Semuanya seperti pohon. Ya, ada kata iya. Belum ada kata lagi yang diperbuatnya. ya. Yang itu di ayat ayat 3. Ayat 3. Iya seperti. Oh, jadi ayat 1 2 3 ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ayat 3 ada 2 kali. Ya. Iya seperti pohon. Iya. Ditanam yang jadi 3 ayat ini ya. Itu orang yang ayat berbahagia. Ini jawabannya hanya 1 Pak ya. Kenapa? Orang yang berbahagia. Iya, orang yang berbahagia. Itu misalnya ya itu kan ada itu ayat 4. Pertanyaannya mungkin kalau mau buat pertanyaannya gimana? Siapa orang yang berbahagia? Ya. Siapa orang yang berbahagia? Wah, banyak nih jawabannya. Banyak itu tadi tuh. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk. Nah, itu panjang itu. Ya, ini panjang. Hampir semuanya itu. Siapa orang-orang fasik itu? Topiknya kan dalam topik ini jalan orang benar dan jalan orang fasik.
Ya, itu pertanyaannya atau pertanyaannya gimana? Dan orang benar dan orang fasik. Ya, memang topiknya itu, Iya, mesti lihat topik. Apa bisa buat pertanyaan dari topik, Pak? Harus pertanyaannya itu harus ada di dalam teks. Ayat. Ya. Teks. Bukan topik. Ya. Karena kan memang kan misalnya judulnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tapi kan kita cuma sampai di ayat 3 saja. Walaupun kalau mau ada pertanyaan, siapa orang? Tadi ada pertanyaan siapa orang fasik? Benar dan orang fasik. Ya kan tadi ada Apakah pertanyaan itu orang. apakah oke itu bisa dibedakan orang benar dan orang fasik kan? Ya, artinya bisa kita itu kan ada kalau siapa orang fasik kan di ayat 4 sampai 6 ya penjelasannya. Itu boleh. Artinya itu bisa kita perluas karena kan ayat sebelumnya dan ayat sebelumnya juga kita baca. Itu boleh. Kan apa judulnya ini hanya apa dibuat pelelai kan, Pak? Ya judulnya hanya membantu saja. Iya. Judulnya hanya membantu. Siapa orang fasik? Siapa orang fasik kan ada di ayat Ayat 4 gitu ya. sampai 6. Ayat 6 sampai 6, ayat 4 sampai ayat 6. Iya. Itu ada jawabannya di situ. Oh, masih Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Coba buat pertanyaan yang lain dari siapa ini? Ada lagi? Banyak sekali nih sebenarnya kalau mau dibuat pertanyaan siapa nih banyak ini. siapa yang Siapa yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Nah, ya itu dia? ya itu dia. Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya itu pertanyaan yang sederhana. Ya memang itu yang diminta itu sebanyak mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan yang ya dia kayaknya cuma di situ-situ aja. Cuman variasinya itu berbeda-beda ya. Siapa seperti sekam yang ditiup angin gitu ya. Itu orang fasik walaupun itu ada di ayat yang ayat 4 sampai ayat 6 itu contohnya aja. Siapa yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Di aliran air. Buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Ya. Siapa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Siapa yang berbuatnya berhasil kan begitu. Jadi memang ini kalau di Mazmur ini itu pertanyaannya banyak sekali. Semakin banyak ayat berarti pertanyaannya memang semakin bervariasi dan semakin banyak. Oke, jadi ini yang kita mau coba sekarang yang ini. Jadi yang kita mau coba lihat yang ini sekarang. Ada yang tahu nggak ini? Apa pertanyaannya? When? When? Kapan? Kapan orang berbahagia? Ada jawabannya nggak? Kapan bukan? Kalau dia berjalan menurut nasihat orang fasik, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan Apakah tidak itu berdiri di jalan orang dosa. Cari yang bicaranya mengenai waktu. Oh. Ada waktu nggak di situ? Berbahagia merenungkan. Ada kata atau ada frasa yang berkaitan dengan waktu nggak di situ? Ada Kapan siang orang dan berbahagia merenungkan Taurat? Siang dan malam, Pak. Nah, ya itu dia. Siang dan malam itu menunjukkan kapan. Tapi buat pertanyaan yang sekarang. Waktu itu. Ya, itu waktu. Pertanyaannya jadi gimana buatnya? Kapan? Kapan orang berbahagia merenungkan Taurat? Kapan kita merenungkan Taurat Tuhan? Ya, kapan kita merenungkan Taurat Tuhan? Jawabannya itu. Malam. Dan malam. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Yang berkaitan dengan waktu di situ. Musim. Nah, ya itu dia musim. Pertanyaannya gimana? Apa ya?
Nah, ini kita harus buat, kita tahu jawabannya kapan itu ada siang dan malam. Tapi yang jadi kadang-kadang susah buat kita adalah kita membuat pertanyaannya. Jawabannya adalah pada musimnya. Ini jawabannya. Cuman pertanyaannya gimana? Kapan Kita menghasilkan kapan Nah, ya itu benar udah. Itu Kapan? tadi. kapan Kapan menghasilkan pohon yang buah ditanam? pada Berbagi musimnya? Ya, menghasilkan. kapan pohon yang ditanam? Menghasilkan buah pada musimnya. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi jawabannya begitu. Jadi kita mencari pertanyaan, jawaban, tetapi harus sesuai dengan yang ada di dalam teks. Iya. Nah, itu yang tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita nggak kemana-mana. Teksnya kita jangan kita tambahin, ya. Jangan Kita dikurangi. tambahin data-data dari luar, gitu ya. Ya. Jadi supaya kita memang benar-benar murni. Kita coba lihat teksnya sedang berbicara apa. Itu kapan? Mungkin hanya siang dan malam. Setelah kapan dia where. Pak Oki boleh bertanya? Boleh, silakan Ibu Anissa. Ya, Pak Oki, Ya. apa tujuan dari Mazmur ini dulu? Saya Mazmur itu apa artinya, sinonimnya, dan siapa yang membuat? Apakah itu cuma Daud atau Oh gimana? iya, ini pertanyaan di luar ya. Karena ini memang nanti di minggu depan kita akan sebenarnya membahas hal-hal yang Ibu tanyakan ini. Karena memang itu satu hal yang penting untuk kita bisa menafsir. Walaupun sekarang kita masih pengamatan. Tetapi jadi Mazmur ini saya akan menjawab singkat. Mazmur adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Dia berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jadi sebenarnya Mazmur itu adalah kumpulan-kumpulan yang kadang-kadang, yang seringkali, atau bukan seringkali, bahkan tidak ada hubungannya kadang-kadang Mazmur 1, Mazmur 2. Jadi tiap pasal itu berbeda ceritanya sendiri-sendiri. Daud hanya menulis mungkin 70-an, 70 sampai 80 Mazmur dari 150 Mazmur yang ada. Dan Mazmur ini harus kita tahu latar belakang atau ceritanya. Kenapa Mazmur itu diucapkan? Itu akan lebih bagus sekali. Dan komposisinya tentu ada komposisinya. Jadi Mazmur pasal 1 ini adalah sebagai pendahuluan sampai ke Mazmur 151. Jadi kalau kita lihat Mazmur ini, kalau kita lihat di atas itu Mazmur pasal 1 sampai pasal 41 itu adalah jilid 1. Jadi kitab Mazmur ada 5 jilid. Kitab Mazmur ini ada 5 jilid. Jadi kalau nanti belajar latar belakang kitab Mazmur, kita bisa tahu siapa saja yang menulis. Tapi biasanya kalau tidak ada penulis di atas, ya biasanya kan misalnya Mazmur 3, Mazmur Daud. Nah, itu kita tahu, itu Daud yang menulis. Tapi ada salah satu Mazmur itu Musa yang menulis, Mazmur 90. Tapi paling banyak adalah Daud. Tapi bukan semua penulis Mazmur adalah Daud, bukan. Mazmur itu artinya ya pujian. Oh, pujian ya. Ya, puji-pujian. ya, Mazmur itu pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Macam-macamnya banyak. Ada Mazmur ratapan oleh karena kesedihan, ada Mazmur pujian oleh karena penyembahan kepada Tuhan, ya. Ada Mazmur Mesias mengenai raja. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis Mazmur yang ada. Tapi paling banyak itu kalau nggak salah ratapan. Pujian. Ratapan, Bu. Kalau kita baca kebanyakan ratapan ini. Kebanyakan. Ya, itu kitab Mazmur. Bagaimana Pak kalau kita ada penuntun begitu, bagaimana kita mau menggali, kan ini namanya ilmu menafsir. Jadi kita ada pedoman gitu, kira-kira
di mana buku kita baca itu, kalau Mazmur dia berbicara begini, Yesaya begini dan seterusnya. Supaya kita juga, tapi karena kita bukan teologi, ya Iya, bukan itu teologi yang hari jadi Kamis terbatas. depan Ibu kita bicara itu. Oh, iya, Kamis, ya. Kamis Iya, depan. Pak. Jadi sekarang ini Iya, Pak. memang kita cuman amati teks saja dulu. Kita mulai dari amati Ada teks. teks. Gitu ya. Saya ngerti sih. Oh, kita Iya Pak, saya juga menafsir. belajar diskurs bacana, jadi saya Iya. mengerti Ya, untuk teks. memang kita akan harus sampai ke situ karena memang menafsir kan perlu materi-materi atau Bacana, buku-buku yang diskurs. Kita Ya. tahu dasarnya dulu. ya, tapi kita sekarang coba teks dulu ini gitu ya. Nanti setelah kita sudah menggali teks ini secara mandiri, nah nanti kita mana ya buku-buku yang bisa saya pakai? Nah, itu nanti hari Kamis itu. Hari Kamis ya Kamis Pak. depan kita akan mana ya buku yang bagus gitu buat saya kira-kira Iya. ada nggak Pak? Nah, jadi nggak perlu banyak buku. Satu buku aja bisa nggak untuk Pedoman ya. kalau satu buku aja boleh nggak untuk semua kitab? Oh ada itu ada ya. Di mana nanti saya menemukan? Kalau saya nggak punya bukunya di internet di mana? Nah, kan begitu. Jadi nggak usah beli buku Iya, di iya, internet iya. aja. Nanti kita akan ke situ. Nanti kita akan ke situ. Jadi itu Iya. akan membantu kita. Ya Ibu. Iya, iya, Ya. terima kasih Pak Oki. Ya. Jadi kita memang yang ini dulu kita di dalam teks ini. Where? Di mana? Biasanya mulai dengan jawabannya adalah di. Pertama di jalan. Di jalan. Di dalam. Tapi harus buat pertanyaannya nih. Buat pertanyaannya. Saya kasih contoh satu. Di mana orang yang berdosa. Nah, itu terus di jalan. Di mana dia? Di jalan orang berdosa. Ya, jadi kalau kata di mana dua tempat, apakah itu jalan, apakah dia di dalam kumpulan pencemooh, atau di tepi aliran air itu tempat ya, atau di dalam ya kalau ayat 6 itu di dalam penghakiman ya, atau di dalam perkumpulan orang benar. Jadi ini jawaban-jawaban dari kata di mana ya, di dalam Di jalan. di dalam perkumpulan, di dalam kumpulan pencemooh, di dalam kumpulan pencemooh. Terus ada lagi di mana pohon itu ditanam. Ah, ya itu dia tadi. Di mana pohon ya ditanam. Nah, itu jawabannya. Jadi memang kita harus melatih pikiran kita ya untuk bisa mendapatkan detail-detailnya dan kita mendapatkan ini teksnya sebenarnya lagi berbicara apa gitu ya. Nah, kalau kita sudah ini membuat kita semakin dekat dengan teks. Biasa kalau kita dengan latihan ini kita akan balik lagi ke teks, balik lagi kita ke teks. Padahal kita udah baca 10 kali, tapi untuk mencari pertanyaan dan jawaban ini kita baca lagi. Jadi pembacaan kita terhadap teks itu sebenarnya sudah mungkin sudah puluhan kali kita baca teks itu gitu ya. Tetapi memang di dalam menafsir memang ini yang diperlukan, membaca berulang-ulang, terus berulang-ulang, bahkan sampai hafal di pikiran kita. Bahkan kita sudah bisa tahu ya. Jadi kenapa itu merenungkan siang dan malam itu memang benar-benar direnungkan teks itu terus ada di kepala kita. Apa ya teksnya lagi bicara apa? Oh teksnya lagi itu siapa yang ada di dalam teks? Itu terus sampai ada di kepala kita. Itu yang sebenarnya kenapa menafsir itu mulai dengan sesuatu hal yang kelihatannya kayak sesuatu yang diulang terus gitu ya. Karena memang
untuk menafsir orang harus bisa berpikir secara teliti sekali ya, melihat tiap-tiap bagian, tiap-tiap kata. Karena kalau kelupaan satu kata, satu huruf, maka itu juga bisa membuat kesalahan kita nanti di dalam menafsir. Ya, nah ini ada where, ada when, ada what, ya, ada why, dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, kita ada how, itu banyak sekali. Ya, jadi ini hanya contoh. Jadi ini contoh saja supaya kita nggak terlalu panjang mengerjakannya. Kita akan masuk ke yang namanya, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan sekarang. Tadi seperti tadi pertanyaannya, Mazmur itu kitab apa ya? Itu udah bagus sekali. Berarti waktu saya mendekati sebuah teks, maka saya mau tahu ini teks apa ya? Ya, jadi tadi pertanyaan Ibu siapa ya? Ibu Anece ya? Treasure. Oh iya. Ya. Oh iya. Ibu Treasure. Itu kita, jadi waktu kita mulai membaca Alkitab, kita melihat teks. Tapi waktu kita mau melihat teks, itu kita mau lihat ini kitab apa ya? Itu yang namanya genre atau jenis. Oh, genre ya? Ya, genre. Jenis sastranya apa? Jenis sastra. Kalau Efesus itu jenis sastranya dia jenis sastra surat. Jadi genre adalah sebuah kelompok ayat-ayat yang sama dalam suasana isi, struktur, atau susunan kata-katanya. Alkitab kita adalah sebuah perpustakaan dari berbagai macam genre sastra. Ada, kalau Mazmur ini adalah puisi. Ah iya, puisi. Sastra lisan ya. Puisi. Jadi artinya ada bahasa-bahasa seperti kayak tadi itu. Sastra tulisan. Iya, seperti pohon. Loh, ini apa ini, kok manusia pohon kan? Itu kan bahasa puisi kan? Iya, Tuhan domba, anak domba, Tuhan anak domba. Wah, kalau itu nanti kalau belajar puisi Alkitab tuh bingung sekali itu. Karena banyak sekali macamnya gitu ya. Ada, ia seperti pohon. Tapi tidak pernah dikatakan Yesus adalah seperti domba. Nggak ada kan? Yesus adalah domba, langsung dia. Anak domba. Ya, dia anak domba, langsung tidak ada kata sepertinya. Jadi ada macam-macam sekali, tapi itu semuanya masuk aja di dalam puisi. Jadi ada jenis-jenis tulisan. Kita harus memperhatikan di dalam Alkitab yang kita baca. Ini lagi apa? Kalau di Matius, Markus itu jenis cerita. Sejarah dia. Yesus pergi dari rumahnya, pergi ke Kapernaum, cerita. Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus bertemu dengan orang yang sakit, yang gila. Nah, itu cerita. Nah, kalau dicerita 5W1H itu mudah. Tetapi juga ada perumpamaan. Nah, itu juga mesti hati-hati. Jadi Yesus sedang bercerita mengenai perumpamaan. Itu menafsirkannya lain lagi nanti. Bentuk puisi Mazmur menafsirkannya ada lagi cara-caranya gitu ya. Ada lagi caranya. Kita nggak bisa sembarangan menafsir sebuah teks dengan pendekatan yang sama. Ada yang namanya apokaliptik. Ada yang pernah dengar? Apa? Apokaliptik. Waktu kita baca kitab Wahyu, nah itu susah sekali sebenarnya. Ya, bentuknya ada simbol-simbol, ada angka-angka, ada peristiwa-peristiwa yang peperangan-peperangan yang adanya yang peperangan yang aneh-aneh ya. Nah, itu namanya kitab jenis apokaliptik dan itu yang paling sulit karena kita harus tahu dengan pasti tiap-tiap simbol yang ditulis. Apakah ini simbol ataukah ini bukan? Nah, itu juga harus kita harus mengerti sekali. Tapi kita nggak bahas apokaliptik di sini. Kita mungkin bahas di sini cerita mengenai sejarah ataupun puisi-puisi. Kita lebih ke situ. Ya, kita nggak ke yang lebih sulit. Jadi kita harus tahu ada ayat-ayat yang memang sulit dan di hermeneutika dasar kita tidak ke ayat-ayat yang sulit dan kita juga tidak membahas masalah doktrin-doktrin yang ada di dalam kadang-kadang di ayat-ayat yang sulit. Kita lebih kepada cerita
atau kepada puisi. Tetapi kita di sini belajar pada waktu kita masuk nanti ke kitab puisi, kadang-kadang kita nggak tahu ini ada di mana ya, ada di Yerusalem atau ada di Yudea atau di mana, kadang-kadang nggak ada gitu ya, nggak ada cerita itu. Ini kapan ya? Apakah ini zaman Taurat atau ini zaman Musa atau zaman apa? Nah, kita juga nggak mendapatkan, kadang-kadang secara teknis tidak ada disebutkan, kadang-kadang tidak ada nama juga, tidak ada nama juga. Kalau ada nama Daudnya bisa tahu, tapi kalau nggak ada nama Daudnya, kadang-kadang cuma kata ganti aja, kita nggak tahu kata gantinya siapa gitu. Ya memang orang yang menuliskan kitab Mazmur, ya misalnya kalau di misalnya pasal-pasal yang lebih di depan, ya ini ada Bani Korah, ada pengajaran Daud, ada Mazmur Asaf, ya. Ada Asaf kalau 89, ada doa Musa. Tapi kalau di misalnya Mazmur 94, itu dia langsung ya Allah pembalas, ya Tuhan. Nggak disebutin ini siapa. Siapa sebenarnya penulis Mazmur ini, sehingga kita nggak tahu apakah ini Daud ataukah ini siapa. Nah, itu salah satu jenis puisi yang ada di dalam Mazmur. Kadang-kadang bahasa-bahasa teknis siapa, kapan, dan di mana kadang-kadang kita nggak terlalu jelas itu. Ya. Sehingga kita lebih fokus kepada apa, mengapa, dan bagaimana. Ya, mengapa pemazmur menaikkan ratapannya, mengapa pemazmur mengadu kepada Tuhan. Maka di situ diberikan alasan-alasannya mengapa. Ya, jadi perhatikan jenis sastranya, ya, jenis sastranya. Kalau kita mempelajari sebuah kisah atau cerita, maka kita harus bersikap realistis. Lihat sejarahnya tadi pertanyaannya. Ini kitab Mazmur, kitab apa? Kalau saya nanti baca kitab Matius, itu apa sih kitab Matius? Ya, nanti kita lihat itu di penafsiran, karena itu membutuhkan. Ya, itu membutuhkan bantuan. Kita membutuhkan bantuan. Walaupun bantuan ini kadang-kadang tidak menentukan penafsirannya. Karena penafsiran kita adalah teks. Jadi penafsiran kita adalah teks. Latar belakang sejarah, itu semuanya kira-kira. Nanti kalau kita baca buku, kitab Efesus, ditulis tahun 56 misalnya, ya. Ditulis di Korintus, itu cuma bantuan saja buat kita. Kita tidak perlu sebenarnya mengkhotbahkan itu, karena itu tidak ada di dalam teks. Jadi sekali lagi penafsiran kita ini adalah penafsiran apa yang sebenarnya di dalam teks dan apa yang diajarkan oleh teks. Ya, kita itu bisa aja. Jadi kadang-kadang kalau ada orang berkhotbah kan, wah ya ini ditulis oleh Paulus dari Korintus, ya untuk jemaat Efesus, lalu kemudian ini Paulus tulis di musim di tahun 56 atau tahun 55. Tahun itu bisa salah karena tahun itu tidak tertulis di dalam teks Alkitab kita, sehingga itu hanya membantu saja. Itu tidak membuat kita akhirnya bisa menafsir. Itu tidak membuat kita bisa menafsir. Ya, karena kita mau menafsir teks, ya. Sehingga yang kita fokuskan adalah teks. Sehingga kita harus menggunakan daya pikiran kita. Waktu Paulus kemudian berjalan, ya, ceritanya harus kita ikuti benar-benar, ya. Tadi cerita mengenai Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 24, dia ke kolam Siloam. Lalu ada bait Allah. Nah, itu kita akan visualisasikan dalam pikiran kita. Oh, Yesus ada di kota Yerusalem, dia dari kolam Siloam, lalu dia berjalan ke bait Allah, lalu dia bertemu dengan orang-orang Yahudi. Itu harus kita pikirkan bagaimana Yesus sedang berdiri lalu berbicara dengan orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi marah dan semuanya. Itu harus ada di dalam pikiran kita itu. Ya. Dan kalau baca Mazmur, ya, kalau baca Mazmur, saya bacakan di Mazmur 94. Jangan cuman gini, bacanya begini. Kalau baca itu, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, hai hakim bumi. Itu kita nggak merasakan sebenarnya apa yang dirasakan oleh penulis. Apalagi ini kitab puisi.
Jadi kalau kita puisi, ya membacanya harus dengan berpuisi juga gitu. Harus merasakan sebenarnya apa yang dirasakan oleh penulis dari Mazmur. Ya, penulis dari Mazmur ini kalau di 94 ini dia sedang apa boleh dikatakan dia sedang ditindas ya. Dia sedang ditindas oleh musuh. Jadi dia sedang berteriak sebenarnya ya. Dia sedang berteriak, "Ya Allah pembalas, ya Tuhan." Jadi itu harus kita rasakan waktu kita membaca. Oh loh, kalau cerita mungkin nggak kelihatan kalau cerita. Cuman kalau sudah perkataan orang, luapan perasaan seseorang, Mazmur ini adalah kitab perasaan orang-orang percaya yang ada di dalam dunia. Suka, duka, kecewa, sedih, merasa ditinggalkan, pengharapan, kepastian, jaminan, keyakinan, itu ada di Mazmur. Perasaan itu yang harus kita bisa tangkap. Karena kalau kita nggak bisa tangkap perasaannya, bagaimana kita bisa menafsirkan? Ya. Kita bisa menafsirkan, hai jemaat Galatia yang bodoh. Kita tahu ini ada sesuatu di Galatia nih. Apa yang ada di Galatia sampai Paulus mengatakan, hai bodoh. Galatia yang Kenapa bodoh? Kenapa kok bodoh gitu loh? Kita bisa tahu perasaan Paulus yang, aduh, ini sudah saya tinggal di Galatia, mengajar beberapa mungkin 1-2 tahun di daerah Galatia ya, sudah saya ajar, mereka sudah percaya. Kok bisa begitu saja percaya dengan orang-orang Yahudi yang datang lalu percaya bahwa selamat itu harus ditambah dengan hukum Taurat. Itu betapa bodohnya kamu. Kok kamu mau menggantikan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang perbuatan? Bodoh. Nah, Jadi itu, harus baca teks baik-baik, Pak ya. Itu yang teks itu harus benar-benar kita tahu, perasaan teks itu juga harus tahu. Jadi dalam menafsir itu bukan cuma kata-kata yang detail, tapi perasaan di dalam teks itu juga harus benar-benar kita rasakan. Jadi menafsir ini sebenarnya waktu kita menafsir teks itu bukan cuma kita mau tahu apa sih kata-katanya, bukan. Ya bukan cuma kata-kata, kita mau tahu situasi keadaan pada saat itu terjadi. Karena waktu kita tahu keadaan saat itu terjadi, kita akan lebih dalam memahami kata-kata yang dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga kenapa itu kita harus bersikap realistis ya. Kita Kamis depan ya yang akan membuat kita tahu sejarahnya atau penulisannya. Paling enggak latar belakang. Ini topiknya apa sih ya? Kitab ini topiknya apa ya? Jadi setiap kitab dari 66 kitab yang kita punya di Alkitab kita itu ada topik-topiknya tersendiri, benar. Ada topik-topiknya tersendiri. Ya. Dan itu perlu nggak? Oh itu perlu, karena itulah topik utamanya pada waktu kita mau menafsir sebuah teks di dalam kitab itu ya. Nah ini satu yang penting untuk kita belajar puisi. Namanya paralelisme. Paralelisme itu ada di dalam puisi Ibrani. Ini penyesuaian yang terdapat antara beberapa kata dari sebuah kalimat. Ya. Jadi ini puisinya orang Ibrani. Biasanya kalau kita mungkin di Indonesia pantun. Biasanya yang pantun apa ya? Kalau pantun itu contohnya ada sumur di ladang. Kalau boleh kita apa tuh? Biasanya kalau pantunnya itu ada sumur di ladang. Kalau boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita bertemu lagi kan atau kembali. Itu kan salah satu bentuk pantun di dalam puisi. Cuman perbedaannya antara puisi-puisi yang kita tahu, biasanya kita cuman urutan menyamakan nadanya saja kan. Ya. Ada sumur di ladang dengan umur panjang. Lalu kemudian menumpang mandi dengan bertemu lagi atau bertemu kembali. Biasanya kita cuman menyesuaikan kata-katanya itu nadanya sama. Cuman kalau orang Yahudi, puisinya nggak bisa begitu. Kalau apa artinya kalau ada sumur di ladang, itu artinya apa hubungannya sama umurnya panjang coba? Ada hubungannya nggak? Lalu kalau boleh kita menumpang. Dayanya berbeda, Pak. Iya, jadi kalau untuk puisi-puisi yang kita dengar sekarang, kadang-kadang
kalimat pertama itu nggak ada artinya sama sekali, cuma nadanya aja yang mau kita pakai. Cuman kalau puisi Ibrani, itu kalimat pertama dan kalimat kedua itu sama-sama punya arti. Dan perhatikan begini, misalnya di Mazmur 2 ayat 2a. Raja-raja dunia bersiap-siap. Ini namanya paralelisme sinonim. Ya, ada baris pertama yang sama dengan baris kedua. Nah, biasanya ada kata dan atau ada koma yang memisahkan. Raja-raja dunia bersiap-siap. Itu sama dengan para pembesar. Jadi raja-raja dunia itu sama dengan para pembesar. Bersiap-siap ini bermufakat bersama-sama. Itu punya kemiripan antara dua ini. Itu Mazmur 2 ayat 2. Atau di Amsal. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Ada yang tahu arti kulah apa? Ada yang tahu? Ini bahasa Indonesia sih. Tidak tahu Pak ya. Nggak tahu ya. Padahal bahasa Indonesia. Tapi baris keduanya bisa membantu kita. Untuk kita bisa tahu arti kulah ini kita bisa tahu dari baris kedua. Karena ada kesamaan itu. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Jadi kulahmu itu sama dengan apa kira-kira? Kulahmu itu sama dengan? Mesti lihat teks itu, mesti baca baik-baik. Ini teksnya ada di depan Ibu nih. Tempat menyimpan air dari batu, Pak. Dari teks saja. Dari teks saja, Bu. Kulahmu itu sama dengan apa? Baris keduanya ini. Tempat menyimpan air. Sumur yang membual. Jadi kulah itu katamu kan ya, itu mu sendiri itu kan yang memiliki ya. Dari kulah. Nah, kulah itu apa? Kulah itu adalah sumur yang membual, air yang keluar dari dalam tanah yang keluar ke ya. Nah, itu jadi kenapa paralelisme Ibrani ya, puisi Ibrani itu bisa membantu kalau kita ada satu kata yang ini kulah apa ya? Lihat baris keduanya. Oh, dia sama dengan atau mirip dengan sumur yang membual. Mereka dan membuang. Jadi kalau baca Mazmur, baca Ayub, ya mungkin ada baca puisi-puisi itu perhatikan kalau ada 2 baris, ada 3 baris. Itu biasanya itu kalau orang-orang Ibrani biasanya ada kesamaan. Apakah itu sama sinonim ataukah itu berlawanan ataukah itu nanti ada penambahan dari baris pertama baris kedua, tapi itu adalah jenis atau ciri-ciri dari puisi Ibrani. Nah, kadang-kadang waktu kita mau menafsirkan kitab puisi, kitab Mazmur, itu kesulitan kita adalah kita mau cari tahu apa sebenarnya. Ini puisi kan? Amsal 5 ayat 15 puisi toh. Kalau saya tanya ini artinya apa? Sebentar Pak, membuka dulu Pak. Ya, coba Oma buka. Saya akan kasih contoh cepat. Amsal 5 ayat 15. Oma boleh baca, Oma boleh baca. 5 ayat 15. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Amsal 5, Jangan Oma. lupa. Oh iya. Ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Nggak tahu kan kita apa sih artinya kan? Atau ada yang tahu? Coba baca ayat 16, Oma. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ada yang bisa tahu artinya apa? Masih belum ya. Ayat 17, Oma. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Oh. Ada yang tahu artinya nih sekarang? Bicara mengenai apa topiknya? Topiknya mengenai apa ini? Ayat 18, Oma, biar lebih jelas. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Udah tahu kira-kira topiknya apa? Tentang persinahan. Nasihat mengenai persinahan ini kan. Ya, benar-benar. Jadi minumlah air dari kulahmu sendiri, kira-kira artinya hanya dengan istri sendiri atau suami sendiri.
sendiri. Jangan Jadi nikmatilah pasanganmu sendiri. Jadi ini puisi gitu. Ini bahasa puisi yang kadang-kadang kita bisa lihat kalau kita baca terus ya, kita bisa lihat oh maksudnya itu ya gitu. Cuman ini bahasa puisinya menarik sekali gitu. Tapi kalau teks ini diteruskan sampai terus ke ayat 19 ya. Sampai ayat yang ke ya 19 lah ya. Ayat 20 ya sampai ayat 20. Yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Ya. Dan Itu kan engkau bicara masalah perkawinan kan, ya, bicara bagaimana menikmati perkawinan dengan pasangannya sendiri, jangan kemana-mana gitu loh, minumlah air dari kulahmu sendiri gitu loh. Makanya tadi bahasanya kan yang ayat berapa tuh? Ayat yang ke 16, patutkah air matamu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan? Jangan kemana-mana gitu. jangan kemana-mana. Di lapangan sendiri, lapangan rumah sendiri, jangan ke lapangan orang lain. Ya, jadi Alkitab itu benar-benar mengajarkan kenapa pakai bahasa puisi. Kenapa pakai bahasa puisi? Nggak usah pakai. Karena bahasa puisi ini bahasa perasaan. Kita lebih mudah ya kalau biasanya kalau siapa di sini anak muda ya, biasanya kalau memuji pasangannya atau pacarnya itu nggak cuman bilang, aduh kamu cantik sekali. Itu biasa gitu loh. Ya, itu biasa. Cuman kalau yang bahasanya sudah yang, aduh kamu seperti, muka kamu itu seperti cahaya bulan yang terang benderang. Itu lebih kena. Bibirmu seperti delima merekah. Nah, itu kan lebih mengena di hati. Kenapa Alkitab menggunakan bahasa puisi? Karena bahasa puisi kalau dibaca dengan perasaan, itu kita lebih memikirkan terus-menerus gitu ya daripada cuman kamu cantik deh. Itu lupa. Cuman kalau dibilang, aduh wajah kamu itu cantik seperti bulan purnama, itu sampai rumah juga masih ingat. Iya, ingat-ingat terus ya, Ingat terus Gopal. gitu, ingat terus. Jadi kenapa bahasa puisi? Karena seperti itu gitu ya. Nanti berkhotbah pun nanti Saudara Fandri akan mengajarkan bahwa waktu berkhotbah itu menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi khotbah kita sendiri pun itu orang akan masih terus mengingat pada waktu di rumah. Jangan sampai kita dengar khotbah sampai rumah kita juga nggak tahu lagi apa Lupa. ya. 4 jam tadi kita baru dengar khotbah apa ya? Ya, ini puisi. Oke, ini kita sudah metode 1 yaitu dengan pertanyaan, tetapi perhatikan jenis-jenis sastra yang dituliskan di dalam Alkitab. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan dulu lah. Jadi kita sudah mulai teks-teks ini nggak sama, teks-teks ini punya jenis sastra yang berbeda-beda. Jadi waktu kita mulai mendekati teks, kita mulai memperhatikan, ini puisi atau enggak ya. Kadang-kadang bukan cuma di Mazmur, kadang-kadang Tuhan Yesus atau Paulus, kadang-kadang juga menggunakan bahasa-bahasa puisi. Ya, di dalam surat-surat Paulus itu ada bahasa-bahasa puisi juga, ada bahasa-bahasa simbol juga. Galatia 4, Paulus pakai kata alegori ya, Paulus itu alegori itu kayak bahasa Alegori. Ya, bahasa alegori itu kan bahasa perumpamaan, bahasa gambaran begitu ya. Nah, Paulus pakai di Galatia 4 ya pakai bahasa alegori itu ya. Ada bahasa itu juga. Tuhan Yesus juga kadang-kadang menceritakan bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa simbol. Jadi perhatikan itu juga di dalam kita menafsir. Ada pertanyaan? Apokaliptik itu sinonimnya apa, Pak ya? Apokaliptik. Apokaliptik itu sinonimnya dengan tersembunyi. Jadi tulisan Wahyu misalnya itu adalah tulisan yang tersembunyi ya. Apokalipsis. Nanti itu tersembunyi yang akan dibukakan. Itu nanti ada kata apokalipsis itu juga artinya dibukakan. Artinya ini tulisan ini tersembunyi, tapi kita harus bisa membukakan yang tulisan-tulisan yang dianggap tersembunyi karena dia pakai bahasa-bahasa tadi. Dia pakai bahasa-bahasa simbol. Nah, kita harus bisa
mengartikan simbol-simbol ini dengan jelas, jadi kita bisa ngerti maksudnya apa. Itu yang apokaliptik itu. Tulisan-tulisan tersembunyi yang harus kemudian kita ungkapkan. Ungkapkan. Ya, itu apokaliptik. Itu ada di Yeskiel, ada di Daniel sebagian. Lalu kemudian itu di Perjanjian Baru digunakan di kitab-kitab di kitab Wahyu. Biasanya kalau kitab-kitab apokaliptik ini kitab-kitab mengenai akhir zaman. Nah, itu biasanya menceritakan masalah-masalah peperangan, lalu kemudian kedatangan Tuhan yang dahsyat. Itu digambarkan dengan bahasa-bahasa, saya bilangnya bahasa-bahasa bombastis begitu ya. Bahasa-bahasa bombastis karena menggunakan istilah-istilah simbol yang kita harus benar-benar tahu istilah simbol itu. Jangan sembarangan mengartikan simbol itu dengan pemikiran kita sendiri. Oke, ada Berarti Pak, ya? Berarti kita harus tahu misalnya benda ini melambangkan apa atau simbolnya apa. Iya. Bukan menurut kita. Misalnya 666. Ini apa ya? Ini chips atau bukan? 66 ya. Ini apa, chip atau bukan? Aduh, saya takut divaksin, nanti ada chip masuk. Itu agak aneh menurut saya. Masa orang percaya takut chips? Kalau udah orang percaya kan pasti selamat. Kalau nanti divaksin terus ada chipsnya gimana? Apa jadi nggak selamat atau jadi pengikut antikristus akhirnya? Jadi mesti tahu benar, ini 666 apa ya simbolnya gitu. Apa itu 666 atau 666? Wah, itu juga mesti dilihat lagi. Yang tepat apa Pak supaya kita tidak salah? Itu 666 itu. 666. 66 angka lambang antikristus. Harus tahu orang Yahudi cara membaca angka itu seperti apa. Karena kan penulisannya Yohanes. Nah, Yohanes itu sebagai orang Yahudi, buat orang Yahudi 666. Nah, itu hitungannya apa ya? Nah, itu lain kali lah nanti itu. itu udah sulit banget soalnya. Udah sulit banget itu menafsirkan 666 itu satu hal yang sulit. Satu hal yang sulit dan banyak tafsirannya lah, banyak tafsirannya. Tapi buat kita tidak terlalu masalah itu, tidak ada yang harus dikhawatirkan, apalagi vaksin sekarang, aduh saya takut 666. Lah kan itu kan 666 nanti masa tribulasi. Kalau kita kan nggak masuk masa tribulasi, buat apa kita bingung? Apa itu tribulasi, Pak? Oh iya. Pengangkatan. Itu kan masa tribulasi. 666 adalah pada masa tribulasi. Kita gereja sudah diangkat sebelum masa tribulasi. Jadi kita tidak akan mengalami yang namanya murka antikristus itu, kita nggak akan mengalami. Jadi ya sudah gitu. Buat apa kita bingung? Kalau kita mau tahu ya, cuman nggak usah. Waduh, nanti saya kena 666 enggak. Pak, mau tanya boleh Pak? Boleh Bu. Apakah untuk mencari paralelisme hanya dari bagian kitab itu saja atau bisa kita dapat dari bagian kitab yang lain? Oh, dari kita hampir semua tulisan Alkitab kita, Bu, itu mungkin ada paralelisme. Misalnya begini, yang masalah doa kemarin itu ya. 1 Timotius 2 ayat 8. Aku ingin laki-laki mengangkat tangan. Apakah teksnya berhenti di situ atau enggak? Sambungannya. Tangan yang tidak berdosa. Tangan yang tanpa salah, tanpa kejahatan. Sorry, saya buka aja teksnya supaya saya nggak salah. 1 Timotius ya. 1 Timotius 2 ayat 8 ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu paralelisme semuanya. Tangan yang suci, ya, yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan, itu sama sebenarnya. Jadi kalau berdoa, apakah bentuk tangannya yang ditanya oleh Paulus?
yang ditekankan oleh Paulus itu bentuk tangannya atau Sikap hati. hatinya? Sikap hati, Pak. Sikap hati, Pak. Iya. Itu juga bentuk puisi. Menadahkan tangan yang, nah itu suci. Nah, kan bingung orang, menadahkan tangan yang suci itu apa sih maksudnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang suci, Bu. Angkat tangan yang suci. Oh, Suci. angkat tangan. Itu nggak boleh dilepas, kata yangnya itu menjelaskan kata tangan soalnya. Iya. Jadi kalau menafsir itu jangan dipotong-potong. Yang suci, yang pakai Yang suci itu belum selesai lagi. Koma, ada koma. Apa yang suci terus tanpa perselisihan. Lalu nah, ada lagi dia tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi ada 3 urutan itu. Menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, ya, tanpa perselisihan. Nah, jadi harus begitu, lengkap. Jangan dipotong-potong. Oh, menadahkan tangan saja. Wah, nggak bisa. Teksnya nggak bilang begitu. Teksnya menadahkan tangan yang suci, koma, tanpa marah. Menadahkan tangan yang tanpa marah. Coba gimana? Menadahkan tangan yang tanpa marah, saya mau lihat gimana. Menadahkan tangan yang muka tangannya diangkat dengan muka yang menunjukkan jadi itu tanpa marah. Mana? Tangan bisa marah, Pak. Jangan berontak. Tangan bisa marah, Pak. Makanya ini bahasa Paulus menggunakan bahasa puisi. Kan coba teks ke bawahnya coba. Kita lihat lagi ada bahasa puisinya nggak di situ? Ya kita latihan lagi. Nah, kita lagi perempuan. Coba. Demikian juga. Nah, demikian juga. Nah, hendaknya perempuan. Ya. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ya. Rambutnya jangan berkepang-kepang, ya. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Nah, coba berdandan dengan perbuatan baik itu gimana sih? Bahasa apa itu berdandan dengan perbuatan baik? Bahasa puisi. Itu bahasa puisi gitu loh. Jadi itulah cara Paulus mengajar itu dengan bahasa-bahasa puisi yang memang sudah biasa. Kalau kita memang nggak biasa, karena ini kan budaya. Sekali lagi nanti hari Kamis depan kita akan melihat lagi dalam masalah itu tadi yang kemarin itu kan saya bicara mengenai budaya, adanya kesenjangan atau adanya perbedaan budaya. Itu harus diperhatikan. Iya. Zaman atau apa gitu ya. Waktu Paulus bilang kerajaan Allah, lalu kita nggak ngerti gitu, di zaman kita sekarang bukan zaman kerajaan. Kalau presiden kita ngerti, cuman kenapa Paulus bicara masalah kerajaan Allah? Apa sih maksudnya kerajaan Allah yang di dalam tulisan Paulus? Nah itu yang harus kita coba mengerti gitu. Jadi paling nggak kita sudah sedikit-sedikit ke arah penafsiran ini, nggak apa-apa. Injil kerajaan Pak. Iya itu nanti aja Ibu. Kan Paulus bicara mengenai kerajaan walaupun dia nggak bicara masalah Injil kerajaan, tapi kan Paulus bicara masalah kerajaan Allah kan. Misalnya di Roma, ya kebenaran bukanlah masalah makan minum, ya kerajaan Allah bukanlah masalah makan dan minum, ya itu kan Paulus lagi bicara masalah kerajaan. Ya, lalu di Kolose, ya bahwa Allah sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Itu Paulus bilang, bahasanya begitu Paulus. Ya, atau kita warga kerajaan sorga atau enggak? Atau kita warga kerajaan Allah atau bukan? Warga kerajaan Allah, Pak. Iya. Anak Allah karena percaya jadi kerajaan Allah. Iya. Ya, jadi kalau di dalam 2 Tesalonika itu dibilang 2 Tesalonika 1 ayat 5 itu dibilang kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Oh, kita warga kerajaan Allah ya. Jadi
kita harus, ya kalau surat Paulus bilangnya begitu, ya bilangnya begitu. Jadi jangan terlalu, ya kalau doktrin ada tempatnya sendiri doktrin. Tapi kalau kita mau menafsir teks, ya kita menafsir teks apa adanya yang ada di dalam teks gitu ya. Jangan, oh ini Injil kerajaan, berarti kita anti sama kerajaan, sama-sama kata-kata kerajaan. Jangan, karena teksnya di dalam Paulus jelas sekali ada. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya, kita ya adalah warga kerajaan Allah, itu jelas ada. Ya, jadi kita dalam teks, ya kita harus sesuai dengan teks gitu ya. Teksnya bilang apa mengenai kerajaan Allah di situ? Nah, nanti tinggal diteliti aja. Coba buat 5W1H dari 2 Tesalonika 1 ayat 5. Nanti bisa kelihatan warga kerajaan Allah itu kayak apa sih? Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan kita itu tadi, kita bisa tahu sebenarnya apa maksud kerajaan Allah ini nih di dalam surat Paulus. Nanti kalau dalam surat yang lain, ya kita teliti lagi di dalam surat Matius, Markus, Lukas, ya kita teliti lagi apa sih maksudnya gitu. Oke. Kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, Pak. Nah, ya kita itu. menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Iya, karena bahasa kerajaan itu kan budaya pada saat Tuhan Yesus, bukan budaya kita. Jadi kita harus tahu pengertian zaman dulu itu seperti apa. Ya, itu nanti hari Kamis lah kita bahas itu supaya nggak tercampur baur. Kita masuk ke sekarang kita pakai metode yang kedua. Ya, ini metode struktur teks atau kita namanya bagan struktur. Kalau kitab-kitab puisi lalu ayat-ayat yang puisi tadi, puitis seperti tadi, kalau pakai pertanyaan kayaknya kurang, apalagi kalau ada paralelisme Ibraninya, ada kalimat tingkat, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, itu kayaknya agak sedikit kurang, ya kita bisa dapat, tetapi kalau pakai bagan struktur, kita akan bisa lebih jelas lagi ngelihat teks. Jadi kalau bagan struktur ini teksnya kita, kan kalau kita baca, kita pegang Alkitab kita baca itu cuman tulisan yang bertumpuk dari atas ke bawah. Kan begitu kan? Kita cuma baca, ya sudah, kita baca saja. Bertumpuk, ya ada kolomnya, ya ada rata kiri, rata kanan. Kita nggak bisa ngelihat ini sebenarnya ini kemana ya tulisannya. Tapi kalau pakai bagan struktur, ini mau kita rombak sekarang. Struktur yang kita punya ini, yang di dalam Alkitab, ini mau kita rombak. Ya. Sebuah tulisan memiliki susunan dari kata-kata yang membentuk frasa. Jadi kata-kata membentuk frasa, 2-3 kalimat. Kata-kata ini kemudian atau frasa ini akan membentuk kalimat, ya. Dan kalimat ini, ya, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat akan membentuk paragraf. Paragraf ini dari beberapa paragraf akan membentuk perikop. Ya. Dari perikop akan membentuk seluruh kitab. Itu kita harus tahu. Nah, kalau di dalam Alkitab kita, paragrafnya gampang. Biasanya paragraf, tandanya apa kalau ada paragraf? Kalau ada sebuah tulisan, lalu ada paragraf. Tandanya apa? Kalau kita baca tulisan, lalu, oh ini paragraf 1, ini paragraf 2. Tandanya apa? Kalau kita memasuki paragraf yang baru. Ada tandanya nggak? Ada. Apa kira-kira, Bu? Baris baru. Baris baru bisa, atau biasanya dia kata pertama dari paragraf ini dia agak masuk ke dalam. Agak masuk ke dalam, ya. Ya, kalau kita baca Alkitab kita itu sudah ada. Jadi itu sangat membantu sekali. Oh, ini paragraf baru nih. Oh, ini paragraf baru nih. Nah, itu membantu kita. Ya, oh ini ayat ini bisa misalnya kita ambil di Efesus yang tadi aja ya. Efesus pasal 1 sampai pasal 2. Oh, itu satu paragraf. Efesus pasal 3 sampai pasal 14. Oh, itu satu paragraf. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Oh, enggak, itu terus itu. Sampai ayat yang ke-10. Ya, dari ayat ayat 15 bisa sampai ayat 10 itu dianggap satu paragraf. Jadi Efesus itu paragrafnya panjang-panjang. Nah, itu membantu kita. Jadi Alkitab kita itu sudah ada paragrafnya dan itu membantu kita. Oh, ini kalau satu paragraf biasanya itu, oh ini ada topik tertentu.
Lalu pindah paragraf. Oh, ini ada topik yang mungkin sama, tetapi mungkin boleh dibilang ada tambahan, atau mungkin ada dia berubah topiknya, atau dia tambah topiknya, atau dia ke topik yang lain lagi kalau ke paragraf yang lain. Jadi kita perhatikan paragraf itu. Ya. Istilah struktur adalah kerangka, bagan. Ya, kita akan membuat bagan, pengaturan penyusunan bahannya. Jadi kita akan buat seperti bagan ini. Teks-teks Alkitab sekarang kita buat seperti bagan. Ya. Segala sesuatu telah direncanakan dengan maksud khusus, akan memiliki strukturnya. Ya, jadi kalau kita, misalnya kita dalam berbahasa Indonesia, saya pergi ke pasar, itu strukturnya ada saya sebagai subjek, pergi sebagai kata kerja, lalu ke pasar itu sebagai keterangan tempat atau objek, ya, objek keterangan tapi keterangan tempat. Itu kan ada strukturnya. Nah, jadi kita mau coba sekarang perhatikan struktur-struktur yang ada ini. Struktur subjek, struktur predikat, ataupun struktur objek. Tapi kita nggak sampai itu, karena bahasa Indonesia saya juga jelek, jadi saya nggak akan buat, oh ini kata ini subjek atau predikat atau enggak. Kita nggak mau ke situ, bukan. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Waduh, saya mesti tahu ini predikat atau apa nih, atau kata kerja. Enggak, kita nggak ke situ. Tapi nanti coba kita lihat strukturnya gimana. Ya. Jadi diagram struktur ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menganalisa sebagian Alkitab, ya, dengan sebuah bagan atau dinamakan juga bagan struktur. Jadi kita ada bagan-bagian seperti ini, ya, ada bebaris ke bawah, ada bebaris ke kanan, ya, karena kita membaca dari kiri ke kanan. Nah, kita akan membuat tiap-tiap kata itu kita masukkan ke dalam tiap-tiap struktur, ya, setiap bagan ini. Harus kita langsung ke contoh, kalau enggak bingung, ini apa maksudnya Pak Oki, ya. Jadi langkah-langkahnya kita akan tentukan teks yang kita baca, ya. Kita baca, lalu kemudian kita baca berkali-kali, ya, sama seperti tahap pertama. Lalu kita mengamati teks, membaca sebelum, membaca sesudah. Lalu kita menentukan struktur teks dari awal, ya. Nah, ini ya kalau dibaca juga nggak bakal ngerti, ya, nggak bakal ngerti apa maksudnya. Tapi kalau sudah lihat bagannya baru mulai ngerti. Kita ke Yohanes 5 ayat 24. Jadi setiap kata ini sekarang kita mau penggal-penggal itu. Aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus berkata apa ya? Nah, perkataannya dia bilang begini. Sesungguhnya, apakah ini mau ditaruh di sini sesungguhnya atau mau ditaruh setelah ini nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Ya. Jadi urutannya sendiri mungkin kita beda-beda di antara kita ini bagan strukturnya, apakah mau lebih geser ke kanan nggak jadi masalah. Ya. Kalaupun ini sesungguhnya mau ditaruh setelah berkata kepadamu sesungguhnya di sini nggak apa-apa. Ya. Barang siapa? Ini subjek. Ini kata orang ini siapa? Mendengar perkataanku dan, nah ini kata penting ini, kata dan. Jadi mendengar perkataanku dan percaya kepada dia. Jadi kayak tadi bahasa puisi paralelisme itu ada baris pertama, ada baris kedua, biasanya ada koma atau ada kata dan, ya. Jadi ini kita pisahkan, dan percaya kepada dia, dia itu siapa? Dia yang. Nah, kata yang juga penting di sini untuk diperhatikan karena kata yang dia menjelaskan kata sebelumnya. Tangan yang suci, dia yang mengutus aku. Lalu ia, ya. Ia ini mau sejajar sama apa? Ia sejajar dengan kata barang siapa di atas. Jadi barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia, dia balik lagi. Dari kanan dia mulai balik lagi ke kiri ini, dia sejajar dengan kata barang siapa. Jadi barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia itu mempunyai hidup yang kekal. Mau mempunyai hidupnya mau di sini nggak apa-apa, ya. Tapi di sini mempunyai apa ya? Mempunyai hidup. Hidup yang apa ya? Oh, hidup yang kekal. Dan ya, jadi ini satu kesatuan dan tidak turut dihukum. Jadi mempunyai hidup yang kekal
dan tidak turut dihukum itu adalah satu kesamaan. Ya. Itu boleh dibilang memiliki topik yang sama. Mempunyai hidup yang kekal adalah tidak turut dihukum. Kata dan, lihat di sini ada kata dan yang memisahkan. Kata dan memisahkan lagi dua gambaran yang bertentangan. Atau ini dua gambaran yang sama. Ya. Sebab, nah ini kata sebab itu. Ya. Iya, balik lagi kata iya. Balik lagi ke sama dengan kata iya yang di atas. Ia sudah pindah dari mana? Pindah dari dalam maut. Dari dalam maut ke mana? Ke dalam hidup. Jadi bagan struktur itu seperti ini. Saya tahu ini mungkin Bapak Ibu juga ngelihatnya, Bapak Ibu Saudara juga ngelihatnya. Ini gimana cara buatnya gitu ya. Ini kita perlu latihan. Ya, ini baru satu ayat. Ya, kita ke contoh yang lain lagi. Ya, tapi sampai sini ada pertanyaan atau kita ke contoh yang lain dulu ya. Ini Mazmur 150. Mazmur 150. Waktu kita baca tulisan 150, itu sepertinya kita nggak mendapatkan strukturnya. Tapi kalau kita buat seperti ini, maka akan kelihatan strukturnya. Ada kata haleluya dan kata pujilah semuanya di satu tempat ini. Lalu ada kata subjeknya, ada Allah, dia, semuanya ini jadi satu struktur. Ya. Lalu ini kata dalam, ini kata keterangan semua. Dalam, karena, sesuai, dengan, itu ada lagi strukturnya. Lalu ini penjelasan daripada semuanya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Itu sejajar dengan ya, pujilah dia dalam cara cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kebesarannya yang apa? Yang hebat. Itu menjelaskan kata hebat ini menjelaskan kebesaran. Pujilah dia dengan apa? Dengan ini. Lalu ada kata pujilah dia dengan itu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu kata dengan. Ya, adalah kata dalam ada 2. Ya, kata karena ada 1, kata sesuai ada 1. Lalu kemudian ditutup dengan biarlah apa? Ya, segala yang bernafas. Ya. Segala yang bernafas ini, ya ini sama dengan sejajar dengan subjek yang ada, ya dengan kata ganti orang yang ada. Biarlah segala yang bernafas, ataukah memuji mau ditaruh di sini juga nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah memisahkan tiap-tiap kata atau bagian dengan ya, struktur yang ada, ya, dengan strukturnya. Jadi strukturnya itu memang boleh dibilang kita coba buat struktur teksnya itu, ini kan panjang, ini 6 ayat ya. Kita buat teksnya itu kita bongkar, ini bahasanya kita bongkar teksnya, lalu kita tempatkan supaya teks itu bisa kelihatan strukturnya. Kan kalau begini kelihatan. Strukturnya lebih boleh dibilang lebih teratur teksnya, kita bisa membagi. Nanti dari sini kita akan bisa membagi